Pemirsa, sejak awal tahun, para manajer investasi telah menavigasi tantangan yang kompleks dan menghadapi berbagai situasi pasar yang berfluktuasi. Prestasi mereka menjadi cerminan dari komitmen, keahlian, dan dedikasi mereka dalam memberikan hasil terbaik bagi para investor. Namun acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk memberikan penghargaan, tetapi acara Mutual Fund Best Performance Award 2023 akan menjadi forum yang inspiratif dan memberikan wawasan tentang tren dan prospek masa depan investasi. Oleh karenanya, sebelum kita mengumumkan pemenang dari berbagai kategori penghargaan, termasuk reksadana saham terbaik, reksadana pendapatan tetap terbaik, dan banyak lagi, Mutual Fund Best Performance Award 2023 akan kita awali dengan perbincangan menarik seputar reksadana bangkit. Kita akan mengulasnya bersama dengan Budi Sutrisno, Wakil Ketua 2 Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI, serta Sander Parawira, founder sekaligus CEO Makmur. Pak Budi dan Pak Sander, apa kabar? Baik. Baik, kita tahu hari ini yang sedang hot ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan. Padahal The Fed ini masih ada kemungkinan untuk menaikkan 2 kali lagi di tahun ini. Dari ADPI dan juga aplikasi investasi atau aplikasi reksadana Makmur, apakah ada kekhawatiran kalau nanti apabila suku bunga di Indonesia dan di Amerika Serikat selisihnya semakin tipis atau bahkan sama, akan terjadi capital outflow di pasar keuangan kita? Silakan Pak Budi. Oh ya, terima kasih. Jadi begini, kalau untuk kita melihat dulu kondisi neraca pembayaran kita, kemudian dari infrastruktur kita ini kan sebetulnya sangat kuat kita. Jadi sebetulnya Pak Ferry ini dengan tim sebetulnya mempertahankan ini ada maksud sebetulnya. Kalau dia ditambah tinggi, nanti akan tingkat inflasi akan tambah besar juga. Pada saat ini inflasi kan bisa ditahan di angka yang cukup bagus ya, di 3%, rencana kan 3+1 ya, tapi mungkin bisa terjadi akan di bawah 4 lah ya. Nah itu satu hal yang rasanya kepercayaan diri dari Pak Ferry sebagai otoritas dari Bank Indonesia itu melihat bahwa akan kemungkinan capital flow ke luar, tapi itu bisa diatasin. Jadi rasanya masih optimis ya, kita masih untuk itu nggak akan terjadi capital flow yang besar-besaran. Seperti selama ini kan juga nyata-nyatanya juga sebetulnya malah lebih menguntungkan. Dan kenapa? Kalau kita lihat dari obligasi sendiri, pasar luar negeri kan tinggal 15. Sebelumnya kan 40. Ini sebetulnya satu hal yang sangat menguntungkan kita. Jadi lebih banyak kita yang di domestik yang menguasai, jadi permasalahan di global itu jadi nggak begitu terasa. Itu mungkin dari saya begitu. Baik, kalau dari Makmur seperti apa Pak Sander? Kalau dari yang kita lihat dari awal tahun aja, misalnya IDR itu rupiah dan MSCI Stock Index Indonesia itu outperform compared to negara-negara ASEAN di sekitar kita. Jadi meskipun kalau kita lihat Indonesia tuh masih cukup kuat gitu dan masih stronger lah compared to our neighbors Asian countries gitu. Jadi bisa kita lihat juga dari sisi valuasi equity misalnya. Kalau kita lihat dari sisi return on equity and forward price earnings ratio, Indonesia itu masih yang paling most attractive compared to our neighbors gitu. Baik, apakah ini nantinya akan menjadi peluang dan tantangan juga bagi pasar keuangan kita hingga akhir 2023? Silakan Pak Budi. Saya rasa itu sangat mungkin sekali jadi satu peluang ya. Jadi kalau kita juga lihat bahwa untuk rupiah kita bisa bertahan di level yang sekarang ini, kemudian kalau kita lihat indeks hari ini juga mulai naik kan ya, udah di 6.900 kan. Nah itu udah melebihi dari Desember yang 6.800. Itu satu hal yang kemudian ini kalau udah tailnya naik, itu kan biasanya akan naik ya. Kalau tidak terjadi sesuatu yang sangat major, itu rasanya sih optimis tetap ada. Apalagi sebetulnya ada wildcard kita dan di pemilu. Ya, pemilu ini kan tentunya belanja dari konsumen itu kan akan besar ya, karena dana pemilu cukup besar. Nah itu juga akan menaikkan juga perekonomian kan ya. Jadi uang berputar. Kemudian juga kalau kita lihat dari kapital ini ya, GDP per kapital kita sudah 11,7 juta.
lebih tinggi dari sebelumnya 11,1. Nah, itu satu peluang juga. Saya rasanya sih masih sangat optimis ya untuk tahun sampai dengan akhir tahun ini.